bercerita tentang Malin Kundang, cerita dari Sumatera Barat. Suatu hari si Malin menangis. Ternyata dia lagi-lagi dipatok oleh ayam jagonya si Datuk Firman. Ibunya membersihkan luka dengan sabar. Kali ini lukanya Malin cukup parah. Kemudian dibersihkan lukanya dan dikasih betadin. Malin, kamu jangan nakal. Jangan kau kejar-kejar lagi ayam jago itu. Ingat Malin, ayahmu sudah tidak ada lagi. Kaulah satu-satunya harapan ibu, kata ibunya gitu. Sejak ayahnya Malin meninggal, ibunya tuh yang bekerja keras untuk menghidupi si Malin. Dia membantu nelayan untuk membongkar hasil muatannya di pantai. Si Malin suka ikut ibunya kerja loh. Nah, ketika si Malin ikut ibunya kerja itu, dia ketemulah sama si saudagar Ali itu di kapal. Saudagar Ali akhirnya menganggap si Malin seperti anaknya sendiri. Dia mengajari cara berdagang, mengemudikan kapal, dan lain-lain. Ketika dia sudah dewasa, si Malin diajak tuh sama saudagar Ali untuk ikut berlayar ke negeri seberang. Di sana dia akan mengenalkan Malin pada saudaranya yang memiliki usaha perdagangan. Si Malin senang banget. Benarkah saudagar Ali, kau akan membawaku ke negeri seberang untuk berdagang? Katanya benar. Aku akan minta izin ibu aku dulu. Abang sama adek kalau mau pergi minta izin ibu nggak? Kata ibunya, Malin, jangan tinggalkan ibu. Ini sedih kan, dia mau ditinggal sama anaknya. Tenang bu, nanti kalau Malin sudah sukses, ibu akan Malin jemput. Tenang aja, pokoknya Malin akan menjadi orang sukses, katanya gitu. Ibunya nangis sedih, tapi dalam hatinya pun dia berdoa, anakku, semoga kau menjadi anak yang sukses, orang yang sukses, gitu. Akhirnya si Malin berlayar deh ke negeri seberang. Rasanya dia bahagia banget, seperti mimpinya jadi kenyataan. Kemudian saat si Malin sedang melamun di kapal, tiba-tiba kapalnya berhenti, seperti ada sesuatu yang menabraknya. Akhirnya si Malin melihat keluar. Pasti mereka adalah perompak, katanya si Malin. Ternyata kapalnya itu dirampok. Kalau di laut namanya perompak ya, bukan perampok ya. Beruntung dia melihat ada keranjang ikan yang besar untuk bersembunyi. Akhirnya si Malin sembunyi di dalam keranjang itu. Shh, jangan berisik, kayak kalian main petak umpet. Akhirnya karena dia bersembunyi, perompak itu tidak melihat tuh adanya si Malin di dalam gerobak ikan itu. Pas dia keluar, semua orang di kapal itu sudah dijahatin sama si perampok itu. Dia sedih, nggak tahu harus kemana. Akhirnya dia menggunakan kapal saudagar Ali untuk mengangkut barang-barang penduduk yang akan dikirim ke tempat lain. Malin menerima bayaran atas jasanya itu. Lama-lama usahanya sangat sukses. Gitu. Ketika orang tanya, kau siapa? Aku adalah anaknya saudagar Ali, gitu. Dia selalu mengaku seperti itu. Akhirnya si Malin karena menggunakan kapalnya si saudagar Ali sudah menjadi yang kaya raya. Pengirimannya berkembang pesat usahanya dan dia sudah bisa membeli kapal lain. Akhirnya dia ketemu sama seorang gadis yang cantik dan dia menikah dengan gadis itu. Ketika dia sudah sangat kaya dan mempunyai istri dari keluarga terpandang, dia nggak mau tuh bilang kalau dia punya ibu yang tua renta di kampung asalnya. Dia nggak mau ngaku, dia selalu mengaku bahwa ayahnya adalah saudagar Ali.
Suatu hari, Malin dan istrinya pergi berlayar. Entah kenapa nih, nahkoda yang membawa kapalnya itu mendekati bibir pantai di kampung halamannya si Malin. Baru saja Malin ingin minta nahkoda untuk berbalik arah, istrinya berteriak, "Suamiku, lihat, kapal nelayan itu sedang membongkar ikan. Aku ingin sekali makan ikan segar." Akhirnya mau gak mau dia merapat kan ke kampungnya itu kan, tempat dia dulu kecil tinggal. Ketika dia merapatkan kapal dan turun, Ibu Malin yang kebetulan sedang membantu para nelayan melihatnya. Dia kaget bang. "Malin, Malin," katanya gitu. "Apakah itu kau, Malin? Anakku." Sambil dipeluk erat-erat. "Malin, Malin," begitu. Tapi si Malin, "Hei, siapa kamu?" katanya gitu. "Aku tidak mengenal kamu." "Malin, ini ibumu, Malin." "Hei, kau wanita tua," katanya gitu. "Berani sekali kau menyebut aku anakmu." "Malin, anakku, sudahkah lupakah kau pada ibumu, Malin?" katanya gitu deh. "Wahai ibu, apakah kau bisa membuktikan bahwa kau ini adalah benar-benar ibuku?" katanya. Semua orang di kampung itu tahu bahwa Malin adalah anaknya dia. Namun, jika kau tidak percaya, cobalah periksa lengan kanannya. Kata ibunya gini, "Buka lengan kananmu, Malin. Ada luka bekas kepatok ayam, Datuk Firman. Kau pasti masih ingat," gitu katanya. Katanya si istrinya, "Suamiku, apakah betul itu ibumu?" "Bukan, kau harus percaya padaku. Ibuku sudah meninggal ketika melahirkanku. Aku ini anaknya saudagar Ali," katanya gitu. Wah, ibunya nangis. Kasihan nggak? Lalu Nangis nih. aku bilang, Ketika nangis, akhirnya gini, "Ya Allah, ya Tuhanku, sadarkanlah anakku." Dia sangat sedih karena anaknya yang sangat dia sayangi melupakan dia ketika dia sudah sukses. Seketika juga itu, ketika dia, "Ya Allah, apabila dia memang anakku, aku kutuk dia menjadi batu," katanya gitu. Langsung saat itu juga petir menyambar, dudung, dudung, hujan besar turun, petir menggelegar, angin kencang. Tiba-tiba petir menyambar tepat di depan kakinya si Malin, gitu. Kemudian si Malin tubuhnya, aduh, kenapa ini? Ada apa ini? Tubuhnya kaku. Akhirnya dia tidak bisa bergerak dan dia jatuh telungkup, seperti bersujud di depan ibunya, dan dia berubah jadi batu. Sebelum seluruh tubuhnya mengeras menjadi batu, mulutnya masih bisa berbicara. Dia bilang, "Ibu, maafkan aku, maafkan aku, ibu, maafkan aku," gitu. Tapi itu semua sudah terlambat, karena tidak lama kemudian dia sudah berubah menjadi batu yang terlungkup di depan ibunya. Ibunya menangis, tapi semuanya sudah terlambat. Istrinya pun menangis, tapi semuanya sudah terlambat. Pesan moralnya apa? Apakah abang sama adik kalau sudah besar dan sukses akan melupakan ibu? Tidak. Enggak. Perbuatan si Malin apakah perbuatan yang baik? Enggak. Itu kan ibunya ya, kalau tidak mengakui ibunya berarti anak durhaka. Ya, tapi kalau abang selalu mau mengingat. Oh iya, kalau ibu udah tua, abang ingat ibu nggak? Ingat, tapi abang mau mengingat dulu. Oke. Sama. Iya, oke dah teman-teman.